Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi bersama saya tentunya masih di channel Arifin aja. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke, langsung aja kita akan membuat sebuah tutorial lagi yang terbaru, yang mana saya akan mengupas tuntas bagaimana sih cara menghasilkan view dalam jumlah besar dengan cara yang nantinya saya akan beritahukan melalui praktek di PC atau di laptop ya. Nah, kenapa saya membongkar ini? Karena beberapa teman-teman khususnya para pemula itu dia lebih dominan menggunakan trik-trik yang lain. Sedangkan trik-trik yang lain pun sebetulnya tidak terlalu direkomendasikan, dan ini juga tidak secara menyeluruh. Ada beberapa bagian yang nantinya saya akan memberitahukannya kepada teman-teman semua. Sebetulnya untuk penghasilan melalui YouTube itu sangatlah luas, sangatlah besar. Namun di sini kita tidak bisa mematokkan bahwa kita digaji melalui view, melalui jumlah penonton kita, tidak ya. Namun kita digaji melalui YouTube itu dengan cara jumlah dari iklan yang masuk di video kalian. Adapun video yang kalian buat itu terkadang kan ada iklan dari luar negeri dan juga ada yang dari dalam negeri. Nah, biasanya kalau video tersebut ada yang iklannya masuk pada video kalian, apalagi di dalam videonya itu iklannya dari luar negeri, secara otomatis pemasukan kalian akan bertambah, pastinya meningkat. Beda halnya kalau dari iklan tersebut dari dalam negeri, biasanya itu pendapatannya kecil ya, atau tidak terlalu besar ketimbang dari iklan luar negeri. Nah, itulah konsekuensi atau pengaturan yang sudah dibuat dari pihak YouTube. Oke, supaya mempersingkat waktu, langsung aja kita lihat proses atau cara penggunaan untuk menganalisa cara agar jam tayang kita cepat bertambah. Seperti apa caranya? Langsung aja. Ini dia. Baik, langsung aja kita akan masuk ke aplikasi Google Chrome. Kemudian kita akan pilih salah satu channel atau akun yang biasa kita gunakan untuk membuat video. Selanjutnya kita akan pilih namanya YouTube dan masuk di YouTube-nya, dan di sini ada pilihan foto, yang mana foto tersebut nanti kita akan klik dan langsung menuju ke channel Anda. Kali ini saya akan mengupas tuntas bagaimana cara mencari jam tayang supaya banyak yang nonton ya, dan juga memiliki penghasilan lebih melalui atau dengan cara teknik-teknik tertentu. Bisa Anda lihat ini sementara yang saya buat adalah channel baru ya. Channel baru, dan saya tidak upgrade lagi karena ini hanya sekedar contoh aja. Yang pertama ada yang sudah 1 tahun saya buat, ini hanya asal-asalan aja sih sebetulnya, uji coba untuk pembuatan. Sedangkan subscribe-nya pun ini organik ya, 7 ya subscribe-nya. Dan penontonnya untuk view-nya sekitar 509 kali ditonton. Begitupun yang sebelahnya sama 78 kali ditonton, ini semuanya organik. Nah, biasa yang saya sering lakukan ketika ingin mencari seorang penonton itu biasanya saya langsung masuk ke menu keywordnya. Di sini Anda bisa masuk ke opsi setelan, kemudian langsung di status dan fitur channel ya. Dan nanti di sini Anda diarahkan untuk yang umum dulu kita bahas. Untuk yang umum, unit defaultnya ini Anda rubah menjadi
Indonesia atau IDR ya. Karena nanti kalau pada saat Anda ingin pencairan, biasanya Anda harus merubahnya menjadi IDR atau rupiah Indonesia, sehingga nanti bisa menjadi mata uang IDR atau rupiah. Selanjutnya yaitu Anda masuk ke channel. Untuk setelan channel di sini ada 3 item. Yang pertama info dasar. Kenapa info dasarnya untuk negara domisili? Karena kita statusnya masih berada di Indonesia. Adapun kalau Anda berada di suatu negara lain, entah itu di Eropa ya, ataupun di Cina, yang di Asia, itu tergantung lokasi Anda pada saat membuat sebuah konten video dari YouTube. Tinggal menyesuaikan aja domisili Anda di mana, negara Anda di mana, tinggal diketik aja. Ini dipilih, banyak sekali ini negara-negara ya. Oke, next untuk kata kunci. Nah, di sini kata kunci secara umumnya kan sebetulnya nama channel Anda. Namun saya anjurkan kalau bisa terkait masalah mobil-mobil ya atau bis. Di sini Anda mencoba untuk buka namanya Google Sebentar, saya masukkan di sini dia. Saya lupa ini namanya. Oh, ini dia, Google Trends ya. Google Trends. Sebentar. Google Trend. Ini kenapa sih kita menggunakan Google Trend ini? Ternyata Google Trend ini salah satu produk dari Google yang mana dia membantu kita pada saat pencarian keyword atau kata kunci. Ini sangat banyak sekali digunakan para YouTuber mahir. Ya, mahir itu dalam arti dia sudah tingkat di atas dari pemula, ya istilahnya seperti itu. Nah, jadi tujuannya dengan menggunakan Trends Google ini memudahkan ketika Anda mencari keyword. Sebetulnya untuk mencari keyword itu banyak sekali sih versinya, untuk pencarian melalui website, pencarian melalui aplikasi pun ada dan banyak sekali. Namun saya di sini menganjurkan kepada kalian semua untuk pencarian keyword itu usahakan cari aja langsung melalui Google Trend. Kenapa? Google Trend di sini memiliki banyak sekali tambahan-tambahan yang sekiranya tidak ada di keyword-keyword yang lain. Contoh, video yang saya buatkan terkait masalah bis ya. Saya tulis saja bis. Aslinya kan bis simulator. Itu pun bis-bis yang lain pun aman. Maksudnya bisa kita gunakan dengan menggunakan bis-bis, baik itu bis yang unik, yang keren, yang bagus, yang yang memiliki roda lebih daripada 6 bisa ya, kayak tergantung gitu bisa. Tergantung dari channel atau video yang Anda buat. Karena saya baru 2 buat video terkait masalah bis, maka saya buatnya bis saja. Kemudian langsung Anda klik enter. Nanti di sini Anda diarahkan pada pilihan menu pada bagian bawah ini. Di sini kan ada Indonesia nih. Nah, Anda rubah di bagian segitiga ini, klik dan arahkan kursornya menjadi seluruh dunia. Kenapa? Ketika Anda menjadikan seluruh dunia, ini yang saya ulangi ya, Indonesia. Awalnya kan Indonesia nih. Coba Anda lihat grafiknya. 75 hingga sampai status di angka tetap 75 ya. Kembalinya ke 75. Pada tanggal 18 September. 12 sampai 18 September itu statusnya masih di angka 75. Seandainya kita rubah menjadi seluruh dunia, bagaimana trafiknya? Nah, coba Anda perhatikan. Dari awalnya 75 minus ya. Minus. Trafiknya naik hingga sampai batas tanggal 12 hingga sampai 18 September 2021. Trafik dari penonton itu, jumlah trafiknya jauh lebih besar ketimbang yang versi Indonesia.
Makanya saya menganjurkan kepada kalian, usahakan kalau bisa untuk pencarian keyword itu langsung aja melalui tren Google ya, seperti itu. Setelah dari setelan ini untuk seluruh dunia, Anda geser ke kanan langsung memilih di angka yang 7 hari terakhir. Kenapa? Kalau Anda memilih yang kurang daripada ini, khawatirnya menurut saya itu kurang pas. 1 jam terakhir itu menurut saya kurang pas. Mending ambil yang 7 hari. Kenapa? Ritme dari 7 hari itu jauh lebih aman ketimbang yang lain. Dan jumlah grafiknya pun tergolong dan bisa dikatakan sangat besar ya. Seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke semua kategori ini, standarin aja, maksudnya nggak usah dirubah karena ini statusnya nanti akan menyeluruh kalau kita mengambil semua kategori. Begitupun juga dengan penelusuran web. Untuk penelusuran web ini jauh lebih bagus ketimbang Anda mencari pilihan-pilihan yang lain. Karena dia untuk mengoptimalkan. Seandainya saya mau ngambil penelusuran YouTube, boleh silahkan. Tak jadi masalah karena ini juga sangatlah jarang sih sebetulnya orang mengambil ini, karena beberapa temen atau pemain-pemain YouTube yang saya kenal itu kebanyakan mereka mengunggahnya atau mencarinya melalui penelusuran yang berada di web, sehingga trafficnya pun jauh lebih besar ketimbang pengambilan dari YouTube, seperti itu ya. Oke, kita next turun ke bawah. Di sini ada namanya minat menurut wilayah. Ternyata untuk kategori wilayah di sini, untuk wilayah ini dikategorikan sebagai negara ya, sedangkan kota ini domisilinya sebagai Indonesia. Coba kalau kita rubah menjadi kota, maka trafficnya akan berubah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini berubah gateway seperti itu. Saya menyarankan menggunakan wilayah karena pencakupannya dia lebih luas, lebih banyak ya. Lebih banyak seperti itu. Kemudian kita turun ke bawah untuk topik terkait. Untuk topik terkait di sini Anda coba untuk merubah meningkat ini menjadi teratas. 1. Nah, tahu nggak perbedaannya? Yang pertama adalah ketika Anda tidak merubah posisi meningkat, trafficnya itu atau jumlah pencariannya itu belum di atas atau rata-rata berwarna biru gini ya. Dia minimal ada tanda warna birunya sehingga nanti Anda bisa mencari celah atau mencari cara untuk membandingkan antara meningkat dengan teratas. Kalau teratas dia lebih dominan banyak atau penontonnya lebih besar. Ya, ini mencapai 100%. Sedangkan di bawah ini jadwal transportasi umum topik dia jumlahnya hanya 6%. Sangat kecil, minimal ada daripada tidak ada sekali untuk topik yang terkait. Sedangkan untuk query terkait kita akan rubah menjadi peringkat yang teratas. Bagaimana hasilnya? Oh, ternyata the bus ini lebih besar 100%. Begitupun juga dengan untuk bus schedule. Dia peringkatnya menjadi 80, 71, 69 dan 66. Ya. Sekarang kita kembalikan pada dashboard tadi. Untuk channel yang Anda buat melalui kata kunci terkait bis, saya sarankan coba Anda buka Word ya. Tujuannya untuk mengcopy paste ketika Anda ingin mengambil beberapa tampilan dari trend Google tadi. Misal ini ya, saya ingin mengcopy ya. Silakan aja Anda mengkopinya, kemudian masukkan melalui channel kalian atau masuk di sini ya. Kata kuncinya tadi ya. Ini di-copy aja nih. Di-copy aja semuanya hingga sampai totalnya secara keseluruhan itu kalau nggak salah ada 500 ini ya. Ada 500. Oh, nggak ada keterangannya ya. Oh, berarti yang satunya untuk pembuatan tag ya, itu sampai 500 kosakata.
Oke, di copy aja semuanya seperti ini dan dimasukkan melalui Microsoft Word ya. Memang sih butuh atau memakan waktu banyak, tapi minimal ini cara ini sangat-sangatlah manjur, sangat-sangatlah bagus, karena beberapa orang yang menggunakan ini sudah banyak yang membuktikan. Karena apa? Karena saya sendiri sudah membuktikan dengan channel-channel saya sebelumnya ya. Dan untuk pembuatannya ini memang dikatakan lumayan ribet sih, tapi dengan adanya kerja keras kita ini ada nanti hasil yang bisa kita lihat melalui penonton-penonton dan subscribe orang-orang yang baru. Sudah 9, kita masuk yang 10 sekarang ya. Nah ini kan sudah masuk 10 nih, kita geser aja ke kanan. Ini aja peringkatnya masih 30 ya, bisa dikatakan masih tergolong sangat besar sekali ya. Padahal ini hanya sebuah keyword melalui BIS, namun pencarian atau penelusurannya itu sangatlah besar ya. Kita ambil sampai di angka 25. Kenapa saya ambil yang sebelah kanan? Karena untuk posisi penelusurannya jauh lebih besar ketimbang yang sebelah kiri. Ini aja sudah di angka yang 15, masih kelihatan warna birunya ya. Sehingga penelusuran ini bisa dikatakan tergolong jauh lebih besar daripada yang sebelah kiri. Kita ambil aja semuanya sampai 25 item ya, 25 kosakata untuk penelusuran yang berada di query terkait ya. Ini sudah di angka 20. Tinggal Anda mengcopy paste aja seperti ini sistem atau cara prosesnya. Semakin banyak kosakata yang Anda gunakan melalui keyword atau melalui kata kunci, itu semakin baik ketika Anda sudah merangkum dalam sebuah wadah, baik tag ya, baik tag, kata kunci atau keyword yang biasa Anda gunakan di deskripsi pada bagian judul video yang biasa Anda buat. Dan nanti saya akan arahkan, ini kan sudah 100% nih, kita ambil satu aja, sedangkan yang lain kan hanya 6% aja ya, kita ambil satunya aja. Nah setelah itu, setelah jadi, kita Ctrl A, kecilin seperti ini guys, kita turunkan, kita naikkan ke atas, kita atur dulu di posisinya supaya dia bisa bisa kecil ya ukurannya ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita kecilkan ini. Nah, kemudian kita hilangkan angkanya. Sebetulnya sangat mudah sih ya, sangat mudah sekali ini. Dan ini juga sangat enak sekali ketika Anda sudah memasukkan melalui keyword atau kata kunci tadi, secara auto orang-orang itu bakalan cepat mendatangi akun YouTube kalian. Bahkan bisa dikatakan ini sangat memudahkan orang lain ketika mereka lagi mencari video yang kalian buat. Seperti itu ya. Kita rubah ini layoutnya supaya bisa kecil. Masih kecil ya. Oke, masih banyak ini ya. Kita naikin lagi. Sudah masuk ke 22 guys. Ternyata untuk pencarian bis aja itu sudah mendapatkan
sekitar 26 item ya, 26 item untuk pencarian bis aja. Oke, dari 26 ini ya, kita tambahkan namanya koma pada akhir dari kata atau per huruf. Oh, kebanyakan. Kenapa kita buat seperti ini? Tujuannya adalah ketika Anda sudah memasukkan tanda koma di belakang, maka secara otomatis dia tidak akan berdempetan pada saat Anda memasukkan di kata kunci yang sebelumnya Anda lihat di atas tadi ya. Oke. Setelah itu Ctrl A, Ctrl C, masukkan di Google Chrome tadi dan disisipkan di sini. Nah, jadi deh. Nah, ini ya yang maksud saya tadi 500 kosakata. Jadi, ketika Anda sudah memasukkan data dari 500 kata ini, adapun kalau dia berkurang, silakan Anda tambahkan aja melalui pencarian di topik terkait. Dan pastinya Anda rubah menjadi status di teratas ya. Setelah itu, kalau sudah, maka Anda cek setelan lanjutannya ya. Untuk setelan lanjutan ini tergantung apakah kalian, contoh nih tulisannya ya, tetapkan channel ini sebagai dibuat untuk anak-anak. Saya selalu mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak, tergantung kaliannya masing-masing ya. Kemudian yang kedua yaitu tidak tetapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Saya tidak pernah mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak. Dan yang terakhir, saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap video. Nah, kalau saya menyarankan sih ambil yang paling bawah. Setelah itu disimpan. Namun sebelum Anda simpan, lihatlah ketentuan yang lain. Untuk teks otomatis ini bisa Anda tampilkan atau bisa Anda centang apabila Anda menginginkan. Ketika ini kan sudah ada kata-katanya, jangan tampilkan kata-kata yang berpotensi tidak pantas. Kalau Anda ingin mencantumkan ini tinggal dicentang, kalau tidak nggak usah dicentang ya. Selanjutnya jumlah subscriber. Apabila Anda centang tanda di kotak ini, maka jumlah subscriber yang Anda miliki secara otomatis akan tampil dan terlihat di dashboard yang Anda miliki, baik melalui foto profil maupun yang lain. Dan ketika orang yang sudah masuk di channel kalian, secara otomatis dia akan bisa melihat secara langsung jumlah subscriber yang Anda miliki. Oke, selanjutnya setelan lainnya kita masuk ke layanan fitur. Nah, untuk fitur standar ini ya, awalnya kan tidak aktif. Tujuannya adalah Anda bisa mengupload video dan membuat playlist serta menambahkan kolaborator dan video tertentu ya. Tuh, diaktifkannya ini membutuhkan namanya verifikasi. Verifikasinya dengan cara apa? Dengan mencantumkan sebuah nomor HP yang pastinya aktif dan bisa digunakan ketika Anda mencari verifikasinya melalui SMS ya. Setelah itu semuanya ketiga item ini sudah dipenuhi, langkah selanjutnya tinggal disimpan. Nah, secara otomatis tag atau kata kunci keyword yang sudah Anda buat itu akan tersimpan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, baru yang pertama itu guys. Yang kedua, Anda coba mencari misalnya nih ya. Kita akan copy sebuah channel, masuk di channel Anda aja, kemudian ambil video ya, ambil video, kemudian bisa Anda copy mana nih, sebentar kita geser dulu, nggak bisa ya, scroll ke bawah, kita lihat ini guys, kok nggak ada nih tampilannya nih. Maksudnya kita bisa untuk merubah ya, atau mengcopy status daripada
Kita coba setel aja ya. Ini ya, kita copy ininya. Assalamualaikum. Setelah kita copy, kita buat namanya browser lain. Bisa sih browser itu kan ada banyak. Secara umum yang biasa kita gunakan itu ada Google Edge ya, kedua Firefox, ketiga Google Chrome, keempat Opera Mini. Kalau di Android kan banyak juga tuh. Kelima juga bisa di Komodo ya, bisa di Opera Mini dan masih banyak yang lainnya. Oke, kita akan coba di Firefox dulu. Kita Ctrl V, kemudian Enter. Nah, di sini sebelum Anda nonton, yang pertama yang harus Anda lakukan, buka tab sebanyak mungkin. Contoh nih ya, saya buka tab yang lain. Jumlahnya totalnya ada 10. Kenapa harus 10? Karena kapasitas dari tab yang digunakan untuk tiap browser itu dibatasi hanya 10 akun. Contoh 2, 4, 6, 7. Kita buat lagi ya. Sampai 10 ya. 2, 4, 6, 8, 9. Satu lagi. Nah, oke. Sudah cukup. Sekarang kita akan masukkan tiap akun ini, tiap video ini dengan menggunakan akun lain. Yang pertama nih, saya menggunakan ini ya. Ganti akun ya. Yang pertama adalah ini satu ya, kedua dengan akun yang lain pastinya ya. Kedua ini, ketiga ini, keempat. Semakin banyak akun yang Anda miliki, semakin besar peluang Anda ketika jam tayang Anda ingin Anda dapatkan. Part yang kelima ya. Saya sambil konsentrasi juga ini untuk melihat posisinya. 5, 6. Saya sudah mencoba menggunakan transformasi seperti ini. Tujuannya tetap untuk mencari jam tayang supaya lebih banyak lagi ya. 6, 7. Ini sudah ini. 7, 8. Ini sudah, ini belum. Ini tambah 2 lagi ya guys. Kan sudah ada semuanya nih. Kita coba untuk tambahkan lagi akun lain. Jadi total keseluruhan itu semuanya ada 9 ya. Misal ini kita tambahkan 1 ya. Kita tambahkan 1 ini dan satunya. Kita coba ganti dan cari lagi akun lain. Kenapa sih kita harus menggunakan akun Gmail yang banyak? Nah, ini salah satu pertanyaan yang bagus. Karena kalau Anda menggunakan alamat email yang sama, secara otomatis dari pihak YouTube itu tidak membaca analis dari tiap tontonan video yang sudah Anda buat. Namun ketika Anda menggunakan beberapa akun tumbal ya bahasanya ya, minimal akun tumbal tersebut bisa aktif sehingga tidak dianggap spam juga oleh pihak si YouTube. Nah, ketika Anda sudah nonton seperti ini ya, langsung aja Anda masuk di sini ya, di channelnya dia, kemudian klik putar semua. Assalamualaikum. Halo guys, jumpa kembali bersama. Setelah Anda sudah klik ini, secara otomatis video yang Anda miliki itu akan terputar secara keseluruhan. Bahkan Anda tinggal tidur pun, tinggal jalan, tinggal kemana, ini bakalan nyala terus selama internet tidak mati, PLN tidak mati, dan juga baterai pada laptop Anda juga tidak mati. Ini baru satu, bagaimana dengan yang lain? Bisa, sama juga sistem kerjanya. Tinggal Anda klik pada channel yang sudah Anda tentukan. Kemudian Anda tinggal pilih namanya, ulangi terus plus. Seperti ini ya. Begitupun juga yang lain, sama sistem kerjanya. Tinggal Anda klik channelnya, masukkan putar semua ya.
kemudian Anda pilih place. Itu pun juga dengan ini sama ya, sampai seterusnya. Ini aja kalau Anda mainkan dengan akun yang kalian miliki. Misal contoh Anda memiliki akun ternyata lebih daripada 30, sah-sah saja. Dan selama itu tidak menggunakan apa ya, tidak login maksudnya ya, tidak login, malah itu tidak menambah poin atau jumlah dari jam tayang yang Anda kejar atau cari. Namun ketika Anda sudah Assalamualaikum. Halo guys. sebuah akun ya, bisa Anda masuk dimanapun itu. Semakin banyak browser yang sudah Anda buat, semakin banyak juga jam tayang yang akan Anda dapatkan. Assalamualaikum. Ini baru 78 ya. Ini baru satu browser ini. Ketika Anda menggunakan dengan perangkat lain, lagi Anda dapatkannya ya. 9. Oh, 9 belum masuk ya. Sebentar, kita ambil judulnya aja. Atau nama dari si channel itu. Misalnya namanya ini. Kita masukkan. Ini sudah muncul ya. Dan ini juga sudah muncul. Oh, ternyata ada dua ini jadul aja ini guys. Dan ini juga. Nah, kemudian langsung aja Assalamualaikum. secara otomatis dia akan masuk ke putar semua. Nah, ini cara kedua guys. Dan setelah Anda menonton ya, perumpamaan aja nih ya, setelah Anda menonton dari sekian video yang sudah Anda buat, ya kan, Anda harus menghapus. Ingat, Anda harus menghapus histori pencarian tontonan yang sudah Anda buat, yang sudah Anda tonton. Kenapa? Ketika Anda sudah nonton, otomatis histori yang sudah Anda buat tadi itu bakal kedetek melalui Google. Jadi saran saya yang pertama ini ya, buka tab baru ya. Buka tab baru kayak gini tadi, saya ulangi. Saya close saja. Buka tab baru, kemudian pilih 3 garis yang berada di atas pojok kanan ini ya. Kemudian pilih history. Nah, ini kan banyak nih guys. Banyak sekali history yang sudah Anda buat nih dalam beberapa waktu sebelumnya ya. Setelah Anda semua nonton habis nih, anggaplah dalam sehari Anda tonton ya. Kemudian clear recent history. Ini sebetulnya dilaksanakan atau dilakukan ketika sebelum dan sesudah Anda menonton. Kenapa? Tujuannya adalah menghapus data pencarian yang sebelum serta sesudah Anda buat. Setelah itu Anda langsung clear history seperti ini. Nah, kemudian setelah itu pilih everything. Kenapa everything? Karena kalau last horse ini tidak begitu permanen. Namun kalau Anda mengklik everything semuanya ya, itu secara otomatis dia akan terhapus secara keseluruhan. Nah, seperti itu. Dan juga ketika Anda sudah membuka YouTube, misalnya saya buka YouTube lagi ya. YouTube di luar ini tadi, klik historinya ya, langsung clear lagi all history. Jadi ada dua. Yang pertama Anda menghapusnya melalui sini. Satu. Nah, kan masih ada dua nih kan. Hapus, kemudian everything tetap, klik OK, dan yang kedua adalah history lagi. History dari YouTube yang sudah Anda buka. Ya, seperti ini. Itu teknik yang keempat ya. Tadi kan 3 untuk menghapus melalui sini, yang keempat untuk menghapus melalui YouTube. Dan yang terakhir, nah ini yang permanen ini lagi. Yang permanen. Kenapa yang permanen? Karena ini adalah salah satu sumber dari pendapatan dari orang-orang yang biasa menggunakan YouTube. Jasanya itu namanya VPN. Ya,
Ini yang jarang sekali ditemukan. Bahkan ada pun yang sering menggunakan dia statusnya kadang kena banned. Sekarang kita akan coba aja buka YouTube-nya ya. Seperti ini YouTube-nya. Kemudian Anda masuk di extension. Pilih namanya setting ya. Setelah itu langsung Anda pilih namanya extension dan themes. Selanjutnya pilih namanya di ini ya, find more add-ons ini ya. Klik touch ya. Touch hurufnya. Touch VPN. Enter. Secara otomatis extension di sini akan mencari dan inilah dia. Namanya Touch VPN. Tujuannya adalah ketika Anda menggunakan ini secara otomatis, kan pada dasarnya YouTube itu akan membayarkan atau menggaji kalian melalui video-video yang Anda buat, bukan karena dari jumlah si view-nya. Ada yang view-nya sampai ratusan ribu ya, semisal contoh. Dan juga ada teman sih yang memiliki view pada jam tayangnya dia ya sekitar ratusan ribu penonton. Itu tahu nggak berapa dia dapat? Itu hanya sekitar 600.000 rupiah aja. Sedangkan teman yang baru main dia hanya sekedar jumlah jam tayangnya itu 2600 dan dibandingkan dengan yang seratusan ribu itu kan berbanding sangat jauh. Tahu nggak penghasilannya berapa yang 2600? Untuk penghasilan yang 2600 itu teman saya bisa mendapatkan hasil dari YouTube-nya aja sekitar 1.300.000. Sedangkan yang mendapatkan view yang lebih daripada 100.000 itu dia hanya mendapatkan gaji hanya sekitar 600.000 rupiah. Kok bisa beda padahal dia kan lebih besar? Iya, karena teman saya itu kebanyakan menggunakan VPN sehingga pembayarannya itu bukan dilihat dari view-nya tetapi dari jumlah iklan. Dan iklan pun itu berbeda-beda pembayarannya. Ada iklan murah dan juga ada iklan mahal. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya itu ketika Anda anggaplah ya, Anda memiliki akun double nih. Anda memiliki akun double. Dan Anda coba membuka salah satu video yang Anda miliki. Lihat aja isinya. Kalau toh dia di dalam itu iklannya dari luar negeri, maka itu pembayarannya lebih besar. Dan ada lagi yang lebih besar daripada itu. Apa? Iklan apa? Iklannya mobil. Kok bisa? Iya. Di sini untuk YouTube dia lebih disettingkan pada iklan mobil. Ketika Anda memiliki video dan iklannya itu dari luar negeri, yang mana iklan tersebut berasal dari brand-brand mobil-mobil terkenal, maka secara otomatis pendapatan kalian melalui YouTube itu jauh lebih besar daripada iklan-iklan yang berada di selain luar negeri ya. Seperti itu. Baik viewer Anda banyak, namun kalau jumlah atau iklan yang Anda miliki itu berasal dari dalam, maka penghasilannya sangatlah kecil. Seperti itu ya. Oke, kita kembali ke Touch VPN ini. Cara penggunaannya, yang pertama setelah Anda masuk di extension ya, Anda posisikan dia ini sebagai enable ya. Enablekan dulu. Ini kayaknya sudah pernah saya gunakan ini guys. Kita klik dulu seperti ini ya. Oh belum, berarti baru saya download ini untuk Firefox-nya. Ketika sudah Anda klik untuk Touch VPN-nya, langsung aja add to Firefox ya. Kemudian langsung add, kemudian allow, oke. Nah, di sini sudah jadi ya. Sudah terpasang VPN untuk Touch VPN-nya ya. Dan ini posisinya dia berada di bagian atas ya.
Sekarang cara penggunaannya seperti apa? Yang pertama, nah disinilah inti dari VPN yang kita akan gunakan pada video YouTube ya. Baik, yang pertama yang Anda harus lakukan yaitu merubah nama, lokasi, dan juga tanggal waktu Anda berada di contoh di Indonesia. Sekarang Anda merubah dulu dari segi bahasa. Ini harus Anda rubah menjadi English atau United States ya. Kenapa? Nanti statusnya di situ bukan lagi dalam negeri, bukan lagi dari Indonesia, tapi melainkan dari luar negeri. Tujuannya untuk supaya merubah status dari yang asalnya Indonesia semua dari luar negeri. Ini untuk bahasa ya. Kemudian untuk jamnya mana ini? Nah ini dia. Untuk jam ya, biasanya sih Anda langsung aja masuk di mana? Di sini. Nah, settingan sini ya. Kemudian time and language. Nah, kemudian Anda rubah untuk data and time-nya ini. Ya. Bisa nggak dirubah di sini? Ambil yang manual aja kali ya. Ini. Ceng. September. Datanya sama aja ini. Kemudian turun ke bawah. Ini dia guys. Nah, yang harus Anda lakukan, saya ulangi, ini time zone-nya Anda rubah ya. Anda rubah dulu menjadi United States, US, United States ya. Dan untuk formasinya ambil yang Central Time. Ini ya. Oke, kalau sudah kita turun ke bawah, adjust for ini otomatis, nggak apa-apa, diotomatikan aja. Setelah bahasanya sudah dirubah jadi English, kemudian zona time-nya tadi, time zone-nya tadi dirubah. Setelah keduanya dirubah selesai ya. Kemudian Anda masuk ke mana tadi? Sini ya. Nah, Anda masuk di sini VPN-nya tadi ya. Untuk di VPN-nya Anda scroll ke bawah. Go it. Nah, ini Anda rubah nih. Best choice-nya menjadi United States ya. Nah, kemudian setelah itu, nah sekarang kalau sudah United States-nya Anda koneksikan terlebih dahulu. Setelah connect, ini kan Anda hapus dulu nih. Semua ya. Setelah connect nih yang touch VPN-nya, kemudian Anda buka tab baru, masuk namanya WarNet. Oke. Ambil yang di atas tadi, bukan yang sebelumnya ya. Nah, setelah itu kita lihat posisinya nanti. Kalau sudah, nanti hasilnya seperti ini, 90% ya. Berarti sudah aktif ini. Dan bisa kita kelola menjadi video-video yang lain. Tinggal kita tonton aja videonya. Video apa? YouTube ya. Nah, ini tinggal kita cari yang mana yang hendak kita tonton. Semisal nih, tapi jangan login di sini ya. Ini kalau kita sudah menggunakan VPN jangan sampai login, karena kalau kita login nanti kedetek. Contoh kita buka YouTube-nya si teman saya ya. Ini teman saya si Erwin nih. Nah, kita coba menggunakan, nah ini kita tes supaya bisa memberikan manfaat pada kalian. Semoga bisa jam tayangnya bisa lebih banyak lagi. Adapun kalau memang mau ditonton hingga sampai habis, langsung aja diklik pada channelnya, langsung putar semua seperti ini, karena secara otomatis dia akan terputar secara berurutan seperti itu ya, hingga sampai akhir video. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.